أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Surat Al-Baqarah, ayat 205 sampai dengan 207, oleh Al-Ustaz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jemaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini, Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2021 Miladiah. Diumumkan kepada jamaah salat Masjid Istiqlal bahwa pelaksanaan kegiatan kajian setelah salat Jumat dipindahkan menjadi sebelum salat Jumat. Dimohon para jamaah dapat mengikuti kajian tersebut pada Jumat yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring, disampaikan secara online, dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Kami umumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal melaksanakan kegiatan salawat dan istighosah pada setiap Kamis malam ba'da sholat maghrib bersama Imam Besar Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam dan Muadzin Masjid Istiqlal. Marilah kita syiarkan kegiatan tersebut dengan mengajak serta karib kerabat, sanak saudara untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan sholat gaib untuk almarhum dan almarhumah yang telah didoakan pada acara salawat dan istighosah pada hari Kamis malam. Adapun agenda pada hari ini, Jumat 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2021 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA dengan tema bahaya berlebih-lebihan dalam beragama. Imam salat Jumat Al-Hafidh Haji Ahmad Rafiuddin Mahfud SQMAG. Imam kedua Al-Hafidh Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC. Muadzin pertama Al-Ustaz Ilham Mahmudin SPDI. Dan muadzin kedua Al-Ustaz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini pada para jemaah agar memenuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman selama dan setelah pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, untuk kerapihan barisan sholat berjamaah, agar jamaah menyesuaikan jarak dengan telapak kaki pas di atas gambar tanda berdiri yang ada di atas lantai. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone dan sejenisnya, mohon untuk menonaktifkannya. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله،
خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوه أيها المسلمون وأطيعوه فيما أمركم به واعلموا أنكم ملاقوه. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang hafizakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan di sela-sela aktivitas dunia kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal ini, masjid kebanggaan bangsa Indonesia. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat dan rangkaian ibadah kita yang ditunaikan sebagai amal ibadah yang kita ikhlaskan hanya kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, Al-Quran dan hadis menggunakan dan memakai kata al-ghulu untuk menggambarkan sikap berlebih-lebihan atau sikap melampaui batas. Melampaui batas atau berlebih-lebihan merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Terlebih lagi jika berlebih-lebihan yang dilakukan terkait dengan hal pengamalan agama. Bahkan berlebih-lebihan dalam pengamalan agama itu berpotensi menjadi hal yang tercela dan berbahaya. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan tercelanya sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan, sehingga Allah tidak memaksa seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini menekankan bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya tidak untuk menyulitkan, tapi justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketetapannya agar sesuai dengan kemampuan setiap orang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan menjadikan dalam agama suatu yang memberatkan dan menyusahkan. Kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran, salah satu teguran yang paling keras yang Allah turunkan kepada umat terdahulu, yaitu para ahli kitab, baik itu mereka yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, salah satunya adalah teguran untuk tidak berlebih-lebihan dalam masalah agama. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq.
Wahai mereka yang mendapatkan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, janganlah berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Mungkin di antara kita ada yang bingung, atau sebagian di antara kita bertanya-tanya, bukankah kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada ajaran agama kita? Bukankah kita disuruh untuk mengamalkan habis-habisan agama kita? Tapi mengapa pada saat yang bersamaan justru kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama kita? Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam agama itu? Secara bahasa, al-ghulu berarti melampaui batas atau hal-hal yang berlebihan. Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Ashur, dijelaskan bahwa al-ghulu huwa tajawuzul haddil ma'luf. Al-ghulu itu adalah melampaui batas dari yang sudah ditetapkan. Sedangkan melampaui batas dalam agama itu maksudnya adalah wal ghulu fid din ay yuzhiral mutadayyinu ma yafutul haddal ladzi haddada lahud din. Sedang al-ghulu dalam agama yaitu praktek keagamaan yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama itu sendiri. Contoh sederhananya adalah Allah tidak wajibkan, tetapi kita mewajib-wajibkan, seolah-olah itu perintah Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kadar kemampuannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Kalau orang tidak mampu terus dipaksa, maka itu justru melanggar kaedah dan aturan agama. Contohnya, sebenarnya Allah tidak mengharamkan, tetapi kita dengan rasa sombong, takabur, dan dengan perasaan bahwa agar derajat kita tinggi di mata Allah, lalu apa yang Allah tidak haramkan pun kita malah mengharam-haramkannya, seolah-olah itu perintah Allah, padahal tidak. Jadi kriteria al-ghulu itu ada dua. Yang pertama, mewajib-wajibkan apa yang tidak wajib, dan yang kedua, mengharam-haramkan apa yang tidak haram. Hal inilah sesungguhnya yang terjadi pada Bani Israel, sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Dalam hadis ini, orang yang melampaui batas dalam pengamalan agama disebut juga dengan istilah al-mutanatti'un. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebegitunya meminta untuk beribadah, tapi dia paksakan dirinya, bahkan dia wajibkan untuk dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menegaskan, celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan. Beliau ulang sampai 3 kali untuk menunjukkan betapa tercelanya sikap berlebih-lebihan dalam beragama tersebut. Jadi dalam beragama kita harus tawazun, seimbang dalam menjalankan
dan mengamalkan syariat agama. Kalau yang wajib, ya wajib, karena memang diperintahkan oleh Allah. Yang haram, ya tidak boleh. Kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai melampaui batas dan masuk dalam kriteria al-ghulu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Inilah yang pernah terjadi pada 3 orang sahabat Nabi yang diceritakan dalam sebuah hadis sahih. Mereka ingin mengikuti atau katakanlah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Lalu mereka bertiga berkata, wa qalu aina nahnu min Rasulillah wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Kata mereka, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Begitulah kira-kira pikiran yang ada di kepala 3 orang sahabat tersebut. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, faqala ahaduhum amma ana fa asumud dahra fala uftir. Sahabat pertama berkata, aku akan bertekad untuk berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Wa qala tsani wa ana aqumul laila fala anam. Sahabat yang kedua berkata, aku akan melakukan salat malam seterusnya sepanjang malam dan selama-lamanya. Wa qala tsalits wa ana a'tazilun nisa. Kemudian sahabat yang ketiga berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. 3 orang sahabat yang diceritakan dalam hadis ini bertekad untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya niat mereka sangat bagus. Coba kita perhatikan, apa yang keliru dari seseorang yang sepanjang malam bangun untuk sholat malam, dan apa yang keliru dari seseorang yang setiap hari berpuasa. Kemudian apa yang keliru dari seseorang yang setiap saat sibuk mengurusi agama dan meninggalkan hal-hal yang kira-kira itu sifatnya duniawi, yaitu meninggalkan kesenangan bersama pasangan wanitanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi mendengar dan mengetahui 3 orang sahabatnya memiliki tekad seperti itu? Beliau pun menghalangi dan mencegah. Kalaupun Nabi melakukan salat tahajud sepanjang malam sampai kakinya bengkak, kemudian beliau puasa kadang 3 hari berturut-turut tanpa sahur dan buka, itu urusan lain. Buat umatnya hal itu justru tidak boleh dan diharamkan. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat yang sahih tidak pernah meninggalkan salat malam sampai kakinya bengkak. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafakhat kadamah. Bagi kita umatnya harus membagi waktu. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sholat malam. Tidak boleh sepanjang malam digunakan hanya untuk sholat. Itu justru tidak boleh dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hidup membujang dalam syariat Islam hukumnya haram. Bertekad tidak mau punya istri itu tidak boleh, bahkan haram, dengan alasan kalau punya istri akan mengganggu waktunya untuk ibadah. Meskipun sebenarnya tekad 3 orang sahabat yang dikisahkan dalam hadis ini bagus, karena mereka ingin dalam beragama itu habis-habisan atau totalitas.
Akan tetapi totalitas yang model seperti ini malah dilarang dan tidak dibenarkan oleh Nabi. Sebab tubuh kita juga punya hak untuk istirahat. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah agama. Ada batas dan ada qadarnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 orang sahabatnya sebagaimana yang dijelaskan menunjukkan bahwa beribadah sekalipun jika berlebihan juga tidak baik. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan atau bahasa agamanya al-ghulu adalah tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Ukuran baik atau buruknya seseorang tidak diukur oleh berlebih-lebihannya seseorang dalam menjalankan dan mengamalkan agama, melainkan secara wajar, proporsional, menjalankan keseimbangan, tawazun di dalam hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'un lebih tegas lagi. Dinyatakan bahwa orang-orang yang beragama secara al-ghulu, melampaui batas, kamuflase, berlebih-lebihan, yaitu mereka yang tidak peduli, tidak care dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Bahkan sekalipun sholatnya rajin, tetap akan diancam api neraka jika sholatnya itu lalai, tidak fokus, didominasi oleh riya, dan tidak peduli terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ittaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih wa 'azzimuhu haqqa ta'zimi wa kunu ma'allahil wahidil ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahmina min kulli syarr wa min kulli makruh wahfizna min kulli marad wasrif 'anna al waba wakshif 'anna al bala wa na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam wa nas'aluka asy-syifaa'a at-tam lil musabina was salamata lil jami'. Allahumma ihfizil alam kulluhu minal amrad wa matti'na bis sihha wal afiyah ya rabbal alamin.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وألا يرسل الله عز وجل إلينا ملك الموت إلا وهو راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله يا مولانا ويا إله المعبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita laksanakan sholat gaib untuk almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan. Terima kasih. Sallu 'alal amwatil ghaibin jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.